Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam penyampaian siar Islamku kali ini, masih di channel setia Setimbun NPC pastinya. Kalau kemarin kita menyimak saksi syahadat dari saudara mu'alaf dan mu'alafah kita dalam hidayahnya menemukan Islam tentunya. Tapi di videoku kali ini, yuk kita bahas kebenaran Alkitab mereka. Apakah benar Bible adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus? Ataukah Bible itu sendiri hanyalah kumpulan yang merupakan catatan-catatan? Temukan jawabannya di videoku kali ini. Dengan paten terus untuk like, comment, share, dan subscribe. Mari kita bantu channel-channel siar Islam kami lainnya, seperti Mu'alaf Center Ayah Sofia misalnya. Semoga menjadi ilmu bersama untuk kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Sobat beriman, Bible ternyata bukanlah Injil, tetapi merupakan kumpulan-kumpulan catatan tentang Injil dalam perjalanan tentang bukan pengikut Yesus atau Nabi Isa yang belum pernah bersama Nabi Isa, baik dalam makan dan tidurnya pun sebagai muridnya. Seperti apa penjelasannya? Simak dalam ulasan selengkapnya yang akan dikupas oleh mantan pendeta Ustadz Kainama, seorang pakar kristologi nasional. Sering mendapatkan omongan dari gerombolan sebelah bahwa Alkitab Kristen itu sudah dipalsukan. Nah, untuk mereka yang selalu mengatakan demikian, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama adalah siapa yang memalsukannya? Kedua, di mana dipalsukan? Ketiga, kapan memalsukannya? Keempat, apakah ada saksi-saksi yang menyaksikan pemalsuan itu? Kalau ada, siapa-siapa? Lalu yang kelima, apa bukti-bukti dari pemalsuan itu? Dan yang keenam adalah di mana yang asli? Karena kalau yang ada sekarang ini dianggap palsu, berarti harus bisa menunjukkan dong yang asli. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan yang asli, mana tahu dari mana ini palsu? Jadi silakan jawab pertanyaan itu semuanya, jangan hanya jawab satu. Kalau tidak, maka berhenti. 6 pertanyaan dari Pak Pendeta Esrasoru saya akan jawab 1 kali jawaban untuk semua pertanyaan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta, dengan mempercayai bahwa ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Tapi kalau Al-Quran, belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu Pak Pendeta. Oh ya, mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami, karena bagi kami sudah cukuplah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kami sudah mempercayai bahwa memang ada Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang memberikan kabar dengan Al-Quran, kitab suci terakhir, sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nah Pak Pendeta, kalau ingin boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya, Bible Pak. itu tidak pernah ada palsunya. Bible itu tidak bisa dibilang palsu karena Bible adalah Bible. Bible berbeda dengan Injil. Bible bukan Injil. Injil bukan Bible. Saya terangin. Injil Euangelion. Perhatikan baik-baik. Injil Euangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil Euangelion, bahasa Yunani koine. Bahasa Arabnya Injil. Udah ya? Ya, pegang tuh. Pegang ya. Kabar baik yang diturunkan Allah sebagai kitab suci kepada Isa ibnu Maryam. Pegang.
Bukan Bible yang diturunkan kepada Isa. Bible itu asal katanya dari bahasa Yunani koine, Biblos. Biblos. Biblos itu artinya note, bahasa Inggrisnya note, N-O-T-E, note, catatan. Karena Biblos itu adalah terdiri dari banyak catatan, maka bahasa Inggrisnya adalah a group of notes. As notes, jamak notes, bukan note aja tapi pakai s, notes. Jadi arti bahasa Indonesia sebetulnya kumpulan catatan. Catatan tentang apa? Tentang Injil. Ini orang banyak yang nggak tahu, sok tahu gitu loh. Bible itu, aduh, saya ingin agar semua orang yang udahlah, nggak usah bilang-bilang palsu lah. Nanti dibalikin bingung. Biblos artinya notes, a group of notes, kumpulan catatan. Apa yang dicatat di situ? Injil, catatan tentang Injil, perjalanan orang-orang yang bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Nabi Isa, nggak pernah jadi murid, nggak pernah bertemu Yesus, nggak pernah makan dan tidur berjalan bersama Yesus, mencari, bikin riset, apa itu Evangelion. Jadi sama kayak anak-anak mahasiswa mau bikin skripsi, bikin tesis, dia datang ke satu area, dia batasi area. Kan kalau bikin skripsi gitu, ada batasan area sebagai sumber informasi permasalahan. Nah, nanti dari kumpulan itu pertanyaan, wawancara, ada timbul hipotesa. Ya, dari hipotesa ini nanti jadi konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3, nanti akhirnya jadi konklusi utuh yang disebut Bible. Beda, jangan pernah bilang Bible itu palsu-palsu. Ya memang Bible itu bukan Injil. Bible itu ada selepas tahun 660 Masehi ke sana, maksudnya ke sini. Bukan sebelumnya. Setelah Konsili Trente. Gini ya, kalau mau bilang aku mualaf mantan pendeta, aku suka kesel kalau ngomong gini ya, naik darah ya, tensi mulai naik. 140/70 ini mulai naik. Banyak orang bilang kayak nama itu bukan mantan pendeta. Gua nggak pusing mantan pendeta kayak apa, gua nggak pusing. Maksudnya gini, ini natural aja ya, natural. Jadi bilang akulah yang benar mantan pendeta. Come on, kalau engkau mantan pendeta mualaf, engkau nggak akan ngomong Bible itu palsu. Karena Bible bukan Injil. Bible ya Bible. Bible ya Bible, ditulis oleh manusia. Ustadz maaf, Ustadz bisa internet? Bisa. Klik langsung, ini natural aja. Klik langsung. Kitab, nggak usah pakai kitab. Lukas spasi 1, udah nggak usah pakai ayat. Lukas spasi 1, sudah? Klik, nanti ada sabda. Setelah Lukas spasi 1, klik, nanti ada pilihan webnya tuh. Alkitab Sabda ada, klik itu. Sudah? Ini nggak dosa, baca Bible nggak dosa. Baca yang keras, Ustadz. Baca yang keras, Ustadz. Nanti saya dibilang bohong soalnya. Baca yang keras, ayat 1. Theophilus yang mulia. Agak keras, Ustadz. Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia. Stop dulu, itu ada koma ya. Theophilus yang mulia. Ini kitab suci, Ustadz Ipung. Ya, dan para ustadzku. Ini kitab suci. Tapi pembukaannya bukan Bismi Allah. Pembukaannya apa? Theophilus yang mulia. Siapakah Theophilus ini? Bukan murid Yesus dan bukan Yesus. Nggak ada hubungannya sama Yesus. Dia kaisar. Penulis kitab Biblos ini, Bible ini, menulis sesuatu untuk Theo. Itu sebabnya, mungkin ini penalaran saya aja. Kalau salah saya minta maaf. Theo itu dalam bahasa Yunani, Theos artinya Tuhan. Namanya dia siapa itu? Tadi Theophilus. Ada sekolah tinggi teologi. Ya. Theo.
Tuhan itu buat orang-orang Romawi saat itu juga dipakaikan emblem ini sebagai nama depan dari orang yang dianggap keturunan dewa matahari yang menjadi kaisar. Theodorus, Theophilus. Ada banyak Theo. Karena Theo artinya Tuhan. Nah, apakah ini Injil? Ini membuktikan. Biarlah Bible itu ngomong. Kita harus fair. Hai Bible, kita bertanya sama Bible. Apakah engkau Injil atau catatan tentang Injil? Bible menjawab, Theophilus yang mulia. Terus yang keras Ustaz. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Kekristenan yang dianggap kekristenan itu bukan kekristenan. Gini, peristiwa yang terjadi di kerajaan Roma adalah orang pengikut Nabi Isa alaihissalam telah mulai mendapatkan pengikut dari warga Roma asli. Yang menjadi peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa orang-orang penganut monoteistik yang sudah menjadi terasa sebagai pengganggu bagi orang Roma yang politeistik. Benar ya? Monoteisme, politeisme. Terusin Ustaz. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Iya, mereka melayani firman. Artinya apa? Mengabarkan monoteisme. Yang gak suka siapa? Politeisme. Gampang aja itu mah. Terus Ustaz. Karena itu setelah aku menyelidiki Nah, ini perhatikan, saya senang nih. Karena itu setelah aku, ini penulisnya ini, bukan Yesus. Jadi inilah bedanya Biblos, Bible dengan Injil. Aku, kata dia. Setelah aku apa? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Aku menyelidiki. Bible itu hasil penyelidikan, investigating. Jadi orang Islam suka salah, so tahu, ya kejebak sendiri. Ngomong Bible itu palsu, Bible dipalsukan, lu kejebak sendiri. Esensi Bible, aduh episode natural ini mahal sekali. Aduh, saya nggak mau kasih, sebetulnya ini mahal bos. Enggak, mahal nggak? Mahal sekali. Mahal. Setelah aku menyelidiki, terus? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Aku membukukannya. Itu bukan firman Tuhan. Aku menulis, mengumpulkan data, mengambil hipotesa, lalu mengambil menjadi satu konklusi, dan aku menuliskannya dengan rapih bagimu. Ini kitab suci atau tesis? Tesis. Ayolah saudaraku, terutama para debaters, yang aku sangat sayangi, aku hormati, aku muliakan. Kalau kau tidak tahu, jangan sok tahu. Dan kalau kau tidak tahu, dan kau sok tahu, kau pakai itu menjadi satu senjata yang kau pikir bisa serang saudaramu Kristen dan Katolik, jangan gitu karena engkau salah. Jangan bilang dirimu adalah kristolog, karena seorang kristolog yang pasti adalah dia harus pernah merasakan jadi Kristen. Seorang kristolog, alangkah baiknya dia pernah merasakan jadi Kristen. Karena kalau seorang kristolog nggak pernah jadi Kristen, dia nggak dapet soul-nya. Ngerti gak sih apa? Apa dia kalau ngomong tuh kurang belum. Kenapa? Karena dia nggak pernah ada di sana. Dia nggak pernah merasakan minum anggur perjamuan. Dia nggak pernah merasakan roti perjamuan itu. Inilah darah dan dagingku. Dia nggak pernah rasa. Dia nggak pernah rasa bangun pagi-pagi setiap di bulan April untuk menyiapkan Paskah. Dan orang itu, kristolog itu, yang belum pernah jadi Kristen atau Katolik, dia belum pernah merasakan dosanya ditanggungkan kepada seorang yang tidak bersalah, namanya Jesus Christ di atas kayu salib. Kau tidak tahu Biblos, bukan cuma cukup untuk belajar gitu ya. Ketika orang belajar tentang kristologi,
Dia belum pernah mengimani Bible, maka itu agak kurang ini. Bible beda sama Injil. asik. Oke. Cukup. Natural aja. Natural ya, terakhir ya. Natural. Sebelum kita berangkat. Natural. Kita berangkat. Nah, Enggak, ini lanjut nih sebelum kita berangkat. Ada yang satu pertanyaan yang akhirnya yang akhirnya jadi bumerang. Ustaz. buat siapa? Buat debatersis Muslim. Setelah ada pernyataan ini bahwa Biblos bukanlah Injil. Memang iya. Tapi Biblos adalah kumpulan catatan tentang Injil. Pertanyaannya, Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dikemanakan itu Injil yang asli? Kan mereka kan tadi kita baca, ya kan? Aku menyelidikinya dan aku mengambil kesimpulan, lalu aku membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti dia sudah menyelidiki. Lembaga gereja mula-mula, para bapak-bapak gereja, para ahli teologi zaman dulu yang menyelidiki itu bukan orang Islam. Kita baca tadi, setelah aku menyelidikinya, berarti ada dong yang diselidiki, logik. Orang menyelidiki Injil, kumpulan catatan tentang Injil disebut Biblos, Bible. Berarti pada saat dibikin ini, ininya ada dong Injilnya. Ada. Nah, mereka yang harus ditanya, bukan orang Islam. Itu jawabannya. Kan yang menyelidiki itu siapa? Ya itu tadi kita baca. Mereka menyelidiki, ya kan? Yang diselidiki ada nggak? Ada. Kita ini orang Muslim hanya menyampaikan engkau telah menyelidikinya. Kumpulan catatan tentang Injil. Dia tetap nanya, ya udah mana Injil yang asli? Kau yang menyelidiki. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan. Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oh, sangat natural hari ini. Itulah perbedaan antara Bible atau Biblos yang mempunyai perbedaan dengan kitab Injil. Semoga menjadi pengetahuan bersama dan tetap pada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijauhkan dari kesesatan juga dari pemurtatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.